Rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin jamaah taklim yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, akramakumullah hafizakumullah amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian pembahasan kita surat Al-Baqarah ayat 30. Hidup nih. Tes, bismillah. Oh itu, tak kira pengaruh. Minum lagi, haus. Bentar Pak ya. Mulutnya kayak berdarah. Langsung nih pakai ramai semua datangan. Langsung happy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Imam Al-Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan dalam tafsirnya, yakhlufuni fi tanfidhi ahkami fiha wa huwa Adam. Yakni makna khalifah di sini adalah yang akan menjadi pengganti. Jadi khalifah itu artinya pengganti ya. Jadi yang akan menggantikanku dalam melangsungkan hukum-hukumku di dalamnya. Yakni khalifah tersebut adalah Adam. Jadi khalifah itu artinya pengganti. Makanya khulafa'ur rasyidin itu dinamakan khulafa karena mereka yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengatur urusan. Jadi bukan imam. Imam kan pemimpin, tapi mereka namanya itu lebih tepatnya khalifah. Kenapa? Karena mereka yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khalifah artinya pengganti. Jadi kalau Abu Bakar itu dikenal dengan Khalifatur Rasulillah, pengganti Rasulullah. Adapun Amirul Mukminin
Itu gelar yang didapat pertama kali oleh Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, pemimpin orang iman. Tapi kalau Abu Bakar bukan amir, sebagai khalifahnya Rasulullah. Kok tarawih itu kalau nyebut Abu Bakar Amirul Mukminin misalnya itu sebenarnya kurang tepat. Jadi Abu Bakar itu khalifah li Rasulillah. Amirul Mukminin itu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Nah, jadi manusia juga Allah ciptakan di muka bumi ini untuk menjadi khalifah, untuk menggantikan yakni dalam menata kehidupan di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Para malaikat mendengar Allah Subhanahu wa taala berkata seperti itu, mereka mengatakan, apakah engkau akan menciptakan di dalam bumi orang yang akan membuat kerusakan dengan maksiat-maksiat dan juga dengan menumpahkan darah. Nah, di sini di tafsirnya yurikuha bil qatal kama fa'ala banul jan. yakni mereka akan menumpahkan darah dengan pertempuran sebagaimana dulu dilakukan oleh Banul Jan. Jadi malaikat ini kan Allah ini kan belum menciptakan. Allah baru menyampaikan keinginan kehendak Allah kepada para malaikat. Tapi para malaikat sudah seolah-olah mengetahui. Apakah engkau akan membuat makhluk yang akan membuat kerusakan? Dari mana malaikat tahu? Padahal malaikat bukan dukun misalkan. Nggak tahu yang masa depan. Kok bisa tahu? Karena mengkiaskan terhadap yang dulu. Jadi karena sebelum di muka bumi ini manusia diciptakan di sini, diturunkan, ada bangsa Banul Jan. Banul Jan ini sejenis jin ya. Bangsa dari jenis jin. Jadi sebelum manusia lahir ke muka bumi ini sebenarnya sudah ada yang menempati. Jadi kalau dikatakan bumi kita tua, ya memang tua. Karena bumi ini selepas diciptakan itu dihuni oleh makhluk sebelum kita. Itu bangsa jin, ya, bukan dinosaurus. Nah, bukan apa lagi itu, T-Rex, macam-macam. Kemarin ada viral, ada di Ngawi itu ada dinosaurus ya, yang kayak badak itu kan, masih hidup. Ternyata itu bukan binatang, itu orang pakai kostum, tapi mirip sekali dia. Jadi nggak ada itu yang di buku fisika, buku apa tuh, geografi ya, geografi itu salah semua itu. Pithecanthropus erectus macam-macam apa namanya itu. Nah itu nggak ada ya. Itu banyak ilmuwan yang nentang juga karena banyak buatan, banyak rekayasa, banyak hoax, ya. Bikin tulang, bikin apa. Jadi sebelum manusia lahirkan tuh namanya jin, bukan dinosaurus macam-macam. Jadi jin itu makhluk yang beda alam lah sama kita. Dinamakan jin karena tertutup. Jin itu bahasa Arab artinya tertutup. Ya. Kenapa dinamakan tertutup? Karena dia tertutup daripada kita untuk melihatnya. Jadi mata kita ini nggak bisa lihat jin. Itu sudah dari Allah. Namanya jin. Jin itu tertutup daripada kita untuk melihatnya. Kalau surga itu jannah. Kenapa dinamakan jannah? Tak kan tambahan, tak marbutoh kan? Jannah. Kenapa dinamakan jannah? Karena surga itu adalah kebun, berupa kebun. Kebun dinamakan kebun karena diputari oleh bungaan pohon-pohonan, makanya namanya kebun kan. Ada lagi perisai, junnah, bahasa Arab perisai namanya jun. Sama, jim sama nun juga. Kenapa? Karena menutupi orang daripada serangan. Ada lagi namanya majnun. Majnun itu gila. Kenapa ini disebut gila? Karena akalnya tertutup. Ada lagi janin ya, janin kan ini. Kenapa disebut janin? Karena nggak tampak, ada dalam perut. Nah, begitu pula jin itu tertutup daripada mata kita. Jadi manusia memang nggak bisa lihat jin. Kalau ada manusia ngaku bisa lihat jin, berarti manusia itu kayak jin. Nah. Jadi jangan takut sama jin ya. Jangan takut sama jin. Ini pelajaran pertama kita, jangan takut sama jin. Karena kita nggak bisa ngelihatnya. Siapa yang pernah lihat jin di sini? Itu rata-rata yang pernah lihat jin itu imajinasi saja. Karena dia tuh terbayang di pikirannya ada kuntilanak. Akhirnya apapun yang warna putih itu kayak kuntilanak perasaan dia. Akhirnya diceritakan bahwa orang lain lihat kuntilanak. Gitu kan? Atau mungkin bisa jadi temannya ngerjain, jadi pocong macam-macam. Akhirnya terlihat. Nah, zaman sekarang sering namanya ketindihan jin. Siapa yang pernah ketindih jin itu? Pernah, tahu nggak Bapak? Ketindihan jin. Lagi tidur tuh tiba-tiba nggak bisa ngangkat bergerak. Nah, pernah ketindihan jin? Nah, pertanyaan saya, ngapain jin nindih kita? Kurang kerjaan ya. Itu bukan ketindihan jin. Itu kalau dalam ilmu kedokteran itu namanya sleep paralysis. Artinya ketika organ tubuh
sudah tertidur duluan daripada anggota kesadaran. Jadi refleks indera itu sudah bangun terlebih dahulu, sedangkan organ ini masih istirahat. Makanya pikiran sadar, badan itu masih ini. Itu namanya sleep paralysis dalam istilah kedokteran yang saya baca ya, walaupun saya bukan kedokteran, tapi saya baca seperti itu. Karena saya juga baca di hadis-hadis di kitab-kitab tidak ada ceritanya para sahabat ketindihan. Ya Rasulullah, aku tadi malam ketindihan jin, apa amalannya? Nggak ada. Ya berarti ini kan cuman imajinasi. Ada yang ketindihan habis itu bangun tidur kayak ada bayangan, itu sama imajinasi. Jin nggak bisa dilihat. Kalau ada orang bisa melihat jin tadi, berarti dia kayak jin. Berarti dia ada gangguan gitu. Sampai kok kita lihat jin. Mungkin ada, ya tapi itu gangguan. Nah, bisa jin itu menyamar, bisa. Ada beberapa jin yang dukun ya. Istilahnya dalam ilmu kita ini kan ada orang yang bisa minta tolong kepada jin. Begitu pula dalam istilah jin itu ada jin yang sakti juga yang bisa menampakkan wujudnya kepada manusia. Tapi bukan berupa jinnya itu. Dia menyamar jadi ular kadang, atau jadi anjing hitam macam-macam, ataupun merasuki orang. Nah, gitu itu bisa. Nah, pernah ada seorang ahli tafsir namanya Mujahid, dalam banyak kitab diceritakan beliau suatu ketika lagi sholat tiba-tiba ada anak kecil. Dia tahu ini jin. Anak kecil ini berbentuk jin, berwajah tuh jin lah, intinya dia tahu kok itu jin. Langsung dia batalkan sholatnya, dikejarnya jin itu. Langsung jin itu lari tunggang langgang. Dan Mujahid mengatakan sejak saat itu saya tidak pernah melihat jin lagi tadi. Maka Mujahid mengatakan jin itu takut kepada kita sebagaimana kita takut kepada dia. Ya, jin itu takut kepada kita sebagaimana kita takut kepada dia. Maka kata beliau, kalau ada jin jangan lari, kejar dia. Takut dia. Jadi kalau ada jin jangan lari, kejar. Berani nggak kejar-kejar nih adik-adik? Berani nggak? Ada pocong ini lompat-lompat, kejar. Kita dapat kejar dia tuh lompat-lompat, kita lari. Dapat kan? Nah, jadi dikejar. Biar dia takut, karena jin itu lemah. Manusia itu bangsa yang terkuat yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Bangsa yang terkuat. Manusia itu. Jin itu lemah. Kita bisa membantai jin. Pakai ayat kursi, pakai macam-macam kan bisa. Sekarang jin bisa nggak ngapa-ngapain kita? Masa jin ketemu kita langsung jin baca kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya nggak mempan. Nah, tapi kita asal kita bacakan a'udzubillah langsung kepanasan ya. Pasti Pak, coba aja kok ada orang kerasukan ada apa. Saya sudah coba masalahnya. Kepanasan dia. Nggak bisa kebakar dia, nggak kuat dia. Kena baca ayat kursi, kena baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu ya. Nah, jadi jangan takut. Nah, kalau semakin kita takut ya, semakin dia berani. Dia tuh ngolo-ngolo aja, ngegap bahasa Melayu kan. Asal kita takut, langsung gaya dia. Coba kita kejar, lari ya. Kayak anjing itu menggonggong kan. Coba kita kejar, takut kan. Nah, sama seperti jin itu. Tadi seputar jin ya. Jadi intinya jin nggak bisa dilihat. Ini bangsa yang berbeda. Allah ciptakan malaikat, ciptakan jin, ciptakan manusia, ciptakan hewan. Nah, yang sealam sama kita hanya hewan saja. Hewan, manusia. Kalau jin sama malaikat ini bangsa yang berbeda. Ya, jadi nggak bisa dilihat, bangsa yang goib. Itu tadi mana lagi? Jadi sebelum manusia ada Banil Jan, ada bangsa jin yang Allah ciptakan di muka bumi. Tapi mereka membuat kerusuhan, membuat peperangan, rusak satu sama lain, sehingga Allah ciptakan Nabi Adam sebagai khalifah. Adapun kisahnya bagaimana mereka ini tidak terlalu diceritakan secara detail dalam Quran. Mungkin adapun kalau kita pernah dengar kisah-kisah mereka itu hanya Israiliyat. Israiliyat itu artinya dongeng lah ya Bas ya. Dongeng zaman bangsa Israel, bangsa sebelum Nabi Muhammad. Israiliyat itu Nabi menceritakan, nanti kalau saya cerita Israiliyat biar Bapak tahu ya apa itu Israiliyat. Israiliyat itu sebenarnya cerita rakyat. Jadi cerita rakyat itu, kata Nabi, cerita rakyat yang bangsa Israel sebelum Nabi Muhammad yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis kisahnya, kok diceritakan, itu namanya kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu, kata Nabi, silahkan diceritakan, tapi jangan dibenarkan dan jangan disalahkan. Ya hanya wawasan saja. Nah, maka saya cerita ini wawasan saja ya. Bahwasanya sebelum dulu ketika Allah ciptakan Banul Jan,
Maka bangsa jin itu hidup di muka bumi, ya. Ketika mereka hidup di muka bumi, terjadilah peperangan satu sama lain. Awalnya damai, lama kelamaan terjadilah peperangan satu sama lain. Akhirnya Allah kirim bala tentara daripada malaikat. Sebagian ulama katakan itu malaikat, sebagian ulama katakan yang datang itu iblis, pasukan iblis untuk menyerang, menangkapi jin-jin yang berbuat kerusuhan, sehingga jin-jin itu lari ke pegunungan, lari ke pantai-pantai. Jadi iblis itu aslinya orang baik, bukan orang baik, jin baik ya iblis tuh. Jadi dulu iblis itu termasuk daripada tentaranya Allah, yang sakti, yang pintar, ya. Tapi membangkang, yang akan dikisahkan nanti. Nah, maka datang iblis mengusir semua bangsa jin. Sebagian riwayat malaikat yang mengusirnya. Nah, akhirnya Allah punya inisiatif kehendak untuk menciptakan manusia sebagai khalifah. Malaikat mencela, ya Allah, sama saja, ngapain engkau ciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dengan maksiat maksudnya, dan akan menumpahkan darah di muka bumi ini. Sedangkan kami wa nahnu nusabbihu bihamdika, sedangkan kami bertasbih kepadamu. Yakni malaikat senantiasa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi di langit sana. Wa nuqaddisu lak, dan kami senantiasa menyucikan kamu. Jadi malaikat tidak pernah syirik, tidak pernah kufur, selalu mensucikan Allah. Kami kan sudah cukup, kata malaikat seperti itu. Ngapain engkau ciptakan lagi manusia yang nanti ujung-ujungnya pun sama seperti kisah-kisah yang dahulu akan merusak kehidupan. Nah, jadi bumi Allah ciptakan, mereka tuh bukan ngatur, yang ada malah merusak bumi. Ya kan, zaman sekarang kan manusia banyak merusak bumi ya. Pertambangan di mana-mana. Pertambangan tuh bagus lah, tapi kan yang nggak bagus tuh apa? Kekayaan tuh dikerok untuk ditabung, untuk disimpan. Akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, kan begitu akhirnya. Kalau seandainya mereka nambang tapi dibagi-bagikan, ya ini. Ini nih kertas kitab ataupun sedotan, aqua, macam-macam ini dari mana ini? Dari apa? Pepohonan kan? Nah, dari pepohonan itu ditebang. Rumah-rumah kita dari mana? Kayak kayu dari mana? Pepohonan. Seandainya dikerok semua, itu gimana ya? Nanti kan minyak makan dari mana? Dari sawit. Oke lah, kalau kelapa bisa tumbuh lagi. Tapi kayak batu bara, emas, bauksit tanah itu nggak bisa tumbuh lagi. Air, bahan bakar daripada air, macam-macam minyak itu. Nah, itu akan datang zaman di mana nanti akan habis bumi daripada tanah, daripada emas, daripada air, daripada pepohonan tadi, karena sudah diambil semua. Nah, itulah nanti kiamat, bumi rusak. Jadi memang manusia itu sebenarnya ya akan menghabiskan isi bumi. Makanya zaman sekarang kan ada istilahnya ramah lingkungan ya. Nah, sekarang tuh sudah banyak di mana-mana tuh tidak boleh ada kantong plastik ya. Kalau kita keluar Pontianak masih ya, Pontianak nanti di beberapa daerah tuh di Indomaret, Alfamart, Supermarket itu udah nggak ada lagi plastik. Itu kenapa ya? Karena sumber daya itu dikerok terus makin lama makin habis. Nah, jadi manusia itu memang maksudnya itu akan merusak gitu, istilahnya gitu, akan rusak. Kalau seandainya dirusak untuk digunakan hal yang bermanfaat kan nggak masalah. Cuman kan masalahnya zaman sekarang ini sebagai bisnis saja orang itu. Jadi yang kaya itu nggak puas-puas mengumpulkan harta kekayaan, yang miskin nggak dikasih pertolongan. Kekayaan bumi diambil, yang miskin dibiarkan. Akhirnya seperti itu. Maka malaikat mengatakan kami senantiasa bertasbih dan memujimu. Apa nggak cukup? Maka Allah berfirman, Qala ta'ala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui terhadap apa yang kalian tahu. Tenang saja kata Allah, aku mengetahuinya. Minal maslahat fil istikhlafi Adam. Allah mengetahui bahwasanya penciptaan Nabi Adam akan terdapat maslahat daripada penciptaannya. Karena sesungguhnya keturunan Adam tidak semuanya membangkang. Ada di antara mereka yang taat, ada juga yang mereka itu yang maksiat. Ada yang di antara mereka adil, ada yang di antara mereka zolim. Yang adil itulah yang akan memperbaiki muka bumi ini. Tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi, hatta la yakula Allah Allah, sehingga tidak ada lagi yang mengucapkan Allah Allah. Maknanya apa? Bumi ini, dunia ini masih ada karena apa? Karena ada orang senantiasa zikir kepada Allah, yang senantiasa mengingat Allah. Nah, kenapa gang kampung ini masih baik, Indonesia ini masih baik? Nah, karena masih ada bapak-bapak yang hadir sholat berjamaah. Allahu Akbar. Yang masih ikut pengajiannya. Bapak-bapak ini istilahnya superhero di muka bumi ini ya, penyelamat.
Kenapa? Kalau seandainya manusia semuanya maksiat, bumi rusak, kiamat, itu maksudnya. Karena nanti hari kiamat itu terjadi, kata Nabi, hanya kepada orang yang paling buruk. Jadi ketika kiamat itu memang orang-orang yang sudah rusak. Sehingga karena dunia sudah rusak, Allah hancurkan dengan ada kiamat nanti. Ini kiamat besar ya, bukan zaman Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi itu sebelum kiamat masih. Nah, tapi nanti ketika selepas zaman Imam Mahdi, orang iman sudah dimatikan semua, tinggal orang kafir, orang fasik, maka bumi Allah hancurkan. Kenapa? Sudah tidak ada lagi yang bisa memperbaikinya. Orang baiknya sudah hancur semua. Maka hari ini kenapa masih bumi ini masih Allah pelihara, masih terpelihara bumi ini? Karena masih ada waliullah, masih ada orang-orang soleh, masih ada ahli-ahli masjid. Nah, jadi memang hadirin sekalian, dunia ini Allah jadikan seimbang. Ada yang merusak, ada yang memperbaiki. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang jahat, ada yang baik. Dengan inilah dunia itu seimbang, itu maksudnya. Jadi jangan kita tuh melirik orang lain. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Allah jadikan dunia penjara bagi orang iman dan surga bagi orang kafir. Jadi kalau kita lihat memang zaman sekarang ini kenyataan yang Nabi sabdakan itu memang dunia ini kayak surga bagi orang kafir itu. Kita lihat orang terkaya di dunia, siapa orang kafir semua di ratan atas itu kan. Siapa yang bikin barang-barang kita? Orang Cina semua. Siapa yang bikin HP, bikin apa teknologi semuanya orang barat. Siapa yang bikin program-program semuanya orang barat. Orang kafir semua yang menguasai muka bumi ini. Kenapa? Ya memang mereka di dunianya hidupnya. Dunia ini rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Lalu orang iman itu fungsinya apa orang iman? Ya karena adanya orang iman lah dunia ini masih aman. Jadi kita punya fungsi lah masing-masing. Fungsi mereka ya di dunia aja. Jadi kita jangan heran kok seandainya ada orang Cina menguasai, orang macam-macam itu. Kita nggak usah iri. Biarkan memang itu bidang mereka. Dunia ini tempat mereka. Tempat terakhir mereka. Tempat kita di akhirat. Maka biarkan mereka tuh mikirkan dunia. Kita menikmati saja apa yang mereka buat. Nah nanti kita masuk surga, mereka masuk ke neraka gitu kan. Nah, jadi kita punya tugas masing-masing. Nah, tapi mereka ngambil manfaat juga kepada kita apa? Karena kita lah bumi ini masih baik. Jadi intinya gitu. Kenapa kita sekarang orang wah habis cerita jin langsung mati lampu. Jatuh kah? Jatuh kayak ini. Kita cerita jin ada yang marah. Kita cerita teknologi mati lampu dah. Hebat. Marah orang Cina mati lampu. Mati ya? Oh di dalam. Di dalam. Betul. Orangnya dia. Dalam betul. Pakaian listriknya. Betul om? Dalam ada. Ada. Itu nanya tuh Pak. Beli gigit jin. Ini dua ya, ni kalau tak jin orang Cina ni mati kan ni. Kita ngomong-ngomong Cina ni marah dia. Enggak, AC belum. AC tetap mati. AC baru ke dalam ni baru? Baru lihat saya ada AC. Iya, Baru kan? Oh. Kak, matikan yang lain Kak. Kak, AC matikan. AC belum bisa. Ini udah mati sendiri AC ini karena mati lampu mati dah dia. Mati total ya. Jadi harus hidup dulu. Anjing nih. Dia kayak ini. Itu genset. Itu genset. Bawa. Ah, hidup. Tapi itu enggak kenal.
Tak isi hidup ke lampunya? Tak pernah tidur. Ya enggak. Ya, lanjut lagi lah ya. Jangan terkesan dengan lampu. Kita tidak butuh. Zaman Nabi tidak ada lampu. Ada orang nanya itu, kita ini bisa ibadah, bisa apa nih gara-gara adanya lampu, ada kipas angin kan akhirnya bisa ibadah, bisa Mekah terang benderang. Kenapakah yang menciptakan lampu itu masuk surga katanya gitu? Ya enggak lah, namanya orang amal itu terima karena iman. Tapi jangan mandang kebaikan di satu sisi. Gara-gara lampu orang bisa ke masjid, gara-gara lampu orang Mekah terang benderang. Tapi kita juga lihat gara-gara lampu diskotik di mana-mana. Gara-gara lampu bioskop di mana-mana kan. Gara-gara lampu orang lalai kan. Nah, itu sisi lainnya. Itulah dunia. Tergantung penggunaan. Jadi tadi Allah mengatakan aku lebih mengetahui maslahatnya. Dan ternyata benar, Allah ciptakan dari antara manusia banyak juga orang-orang soleh, banyak juga para wali, banyak juga yang akhirnya sebab mereka lah bumi ini menjadi baik. Dan bahkan mereka itu lebih baik daripada para malaikat. Kenapa lebih baik daripada para malaikat? Sedangkan malaikat senantiasa bertasbih. Nah, nanti di ayat selepas-lepasnya ada diceritakan ada Harut dan Marut itu. Bagaimana ada malaikat yang diturunkan ke bumi dikasih hawa nafsu yang sama seperti manusia. Ternyata mereka nggak kuat, maksiat juga, zina juga, walaupun kisah ini diperselisihkan. Nah, tapi intinya malaikat bisa bertasbih, bisa macam wajar. Kenapa? Nggak ada syahwat, nggak ada nafsu. Nah gitu. Tapi manusia ada nafsu, ada syahwat, kok masih bisa bertasbih, masih bisa sholat. Nah itu kan berarti luar biasa gitu kan. Walaupun hawa nafsunya ingin tidur saja di rumah, ingin baring saja di rumah, tapi dia capek-capek langkahkan kakinya karena Allah Subhanahu wa taala ke masjid. Habis jamaah maghrib duduk lagi mendengarkan ilmu Al-Qur'an, mendengarkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, walaupun sebenarnya lebih enak tidur di rumah, lebih enak nonton TV, tapi nafsu syahwat itu dibuang pergi ke masjid misalnya. Hal inilah yang bikin malaikat itu takjub. Hal inilah yang Allah katakan, inilah maslahatnya, inilah kenapa aku ciptakan manusia. Karena banyak juga manusia yang baik. Beda sama Banul Jan, orang jin itu zaman dulu, bukan zaman-zaman dulu saja, zaman sekarang sama jin itu lebih banyak yang jahat daripada yang baik. Jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Cuman lebih banyak yang jahat daripada yang baik. Nah, tapi sedangkan manusia itu banyak di antara mereka yang wali-waliullah, orang-orang baiknya itu banyak. Gitu ya. Jadi tadi masalah jin juga. Jadi kita tuh jangan takut sama jin. Kenapa? Karena jin itu makhluk yang sama Allah ciptakan. Ketika iblis diusir dari bumi, maka bumi nambah lagi penghuninya. Sudah ada jin penghuninya, tambah lagi dari iblis. Jadi tetap manusia yang khalifahnya itu manusia. Jadi semua muka bumi ini kita yang megang, bukan jin. Jin nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa dia bikin bangunan besar di Indonesia ini kan. Di dunia nggak bisa. Yang bisa cuma manusia. Mereka itu cuma makan sisa tulang gitu ya. Nah, jadi manusia penguasa di muka bumi ini manusia. Termasuk iblis. Iblis itu bukan nggak bisa ngapa-ngapain di muka bumi. Dia cuma ngaco-ngaco gitu ya, itu iblis itu kan. Nah, jadi jin nanti itu di muka bumi ini hidup berdampingan bersama manusia. Nanti di surat jin disebutkan ada manusia yang ada jin yang di masjid, ada jin yang di gereja juga yang kafir, ada jin yang di diskotik juga, dan itu lebih banyak lagi daripada jin yang di masjid. Nah, maka maksudnya jangan pernah kita takut sama jin. Dan kalaupun ya naudzubillah min dzalik ketemu jin misalnya, jangan takut, tanya udah sholat belum kau gitu. Nah, kita lagi di rumah sendiri dikacau sama dia, marah, kau udah baca Quran belum? Ya, ganggu orang baca Quran misalnya gitu kan. Nah, jadi itu kiai kami cerita begitu. Jadi jangan takut lah, karena dia tuh punya tugas yang sama, dia makan juga, kalau seandainya bilang ada jin di rumah itu, lah terserah dia lah jinnya. Memang ini bumi juga tempat dia, jadi nggak bisa kita usir juga. Jin ini diusir, sampai rumahnya diusir, tinggal di mana nanti dia? Balik ke surga nggak boleh, ke neraka belum saatnya kan. Nah, jadi kalau seandainya ada orang bilang itu di rumah itu ada penghuninya misalnya, oh nggak apa-apa bilang, kenapa ya, terserah jin lah di situ kan, tinggal kita ajarkan sholat dari situ, dapat hidayah misalnya gitu kan.
Ya, itu masalah tadi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan namanya manusia, yang diciptakan manusia pertama kali adalah Abul Bashar atau Nabi Adam. Allah ciptakan daripada segenggam tanah yang warna-warni dan juga dicampur dengan air yang bermacam-macam, yang ada yang asin, ada yang tawar, ada yang macam-macam. Akhirnya jadilah manusia, jadilah Nabi Adam. Hikmahnya kenapa kata alim ulama Nabi Adam diciptakan dari tanah yang bermacam-macam, dan tanah itu juga sifatnya itu mengikuti tanah. Lihat kan, bisa dibentuk jadi bulat, bisa jadi petak, bisa jadi segitiga. Hikmahnya apa? Manusia itu bisa berubah-ubah. Jadi manusia ada yang buruk bisa jadi baik dengan adanya hidayah tadi kan. Ada manusia yang tiba-tiba dia tuh baik bisa jadi buruk. Jadi manusia itu berbolak-balik hatinya, berbolak-balik sifatnya. Nah, tinggal kita mengarahkannya kemana. Ada orang kata Nabi, manusia itu yang awal tuh baik, ahli surga amalan itu. Tapi sedikit lagi dia masuk surga, tiba-tiba sejengkal lagi, maksudnya sebelum dia mati, tiba-tiba dia melakukan keburukan sehingga mati su'ul khotimah. Ada juga kata Nabi orang yang buruk dari awal. Istilahnya udah fix ahli neraka gitu kan. Tapi ternyata di akhir ayatnya dia berbuat kebaikan, bertobat kepada Allah, dapat hidayah, akhirnya masuk surga. Jadi intinya manusia berubah-ubah sifatnya. Itu Nabi Adam diciptakan dari tanah ya. Sedangkan kita diciptakan dari min nutfah, air mani ya. Jadi jangan banyak orang salah paham. Katanya katanya kita diciptakan daripada tanah. Salah, yang tanah itu Nabi Adam saja. Sedangkan kita tuh min nutfatin khalaqah. Allah ciptakan manusia daripada air mani ya. Jadi maksudnya kalau hikmahnya kenapa kita dari air mani, agar jangan sombong. Nah, kenapa kita ini hanya status air mani yang hina. Kita dikasih semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan sebaik mungkin. Dari air mani tapi bahan dasarnya tanah, itu Nabi Adam tadi. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada belakang tuh kayaknya nak nampak tuh jin nanya gitu. Ya. Jin dan itu kelompok-kelompok lah maksudnya, apa jin sendiri, setan sendiri, bagaimana? Jadi setan itu jin ya. Sebenarnya iblis itu jin juga. Cuman beda bangsa. Kalau jin itu masih bisa dapat hidayah. Jin itu masih ada yang baik, ada yang buruk, dan bisa ada jin kafir masuk Islam itu ada. Tapi kalau iblis nggak akan bisa masuk Islam. Dia sudah buruk, istilahnya itu dajjal ya. Dajjal itu manusia. Dajjal itu manusia. Ya'juj Ma'juj manusia. Hanya saja manusia yang sudah buruk, yang nggak bisa dirubah lagi. Yang sudah ditakdirkan buruk, dilaknat oleh Allah gitu kan. Nah sama, iblis juga sama. Iblis itu jin. Cuman jangan harap iblis itu masuk Islam. Jangan harap dia baik ya. Karena iblis itu sudah dicap buruk, sudah dapat laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pertanyaan? Ya, boleh. Nabi Adam sebelum diciptakan Allah sudah tahu kalau dia bakal turun ke bumi. Ya, itu juga banyak orang bilang Nabi Adam tuh diusir ke muka bumi ini karena dosa misalkan. Sebenarnya ini kurang tepat. Kenapa? Memang Nabi Adam dari awal diciptakan di bumi. Khalifah di bumi ini, ja'ilun fil ardi khalifah, ayat 30 tadi. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Siapa? Nabi Adam. Jadi memang Nabi Adam itu akan diciptakan di bumi, akan diturunkan ke bumi. Hanya saja ketika awal penciptaan Allah ingin mentarbiyah dulu Nabi Adam dan para malaikat yang lain untuk membuktikan pada malaikat bahwasanya Nabi Adam itu, manusia itu adalah makhluk yang mulia, makhluk yang hebat gitu. Maka dikarantina dulu di surga lah bahasanya gitu kan. Akan tapi karena suatu kesalahan tadi, akhirnya Allah segera turunkan ke muka bumi itu. Tapi memang dari awal sebenarnya akan di muka bumi. Jadi sebenarnya Nabi Adam bukan diusir, tapi diturunkan gitu saja ya. Bukan diusir karena dosa, tapi diturunkan. Dan apa yang Nabi Adam lakukan itu kata banyak ahli ulama yang warok, bahwasanya bukan dosa, tapi kekhilafan. Karena para nabi itu maksum, tidak ada dosa ini gitu. Ya, ada lagi pertanyaan boleh? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di luar pembahasan Ustaz. Oke. Perkataan itu kan adalah sebuah doa Ustaz. Ustaz, kira-kira kalau misalnya kita terbiasa berbahasa dengan teman atau apa, berbahasa dokter atau apa Ustaz, cuman bukan dari hati Ustaz. Kayak misalnya kita ngomong biasa cuman kurang enak didengar dari orang lain, kira-kira gimana Ustaz? Ya. Jadi kalau kita ini suka berkata yang menyinggung orang lain gitu ya.
Nah, jadi memang perkataan itu kan doa. Tapi doa itu maksud dari perkataan itu doa itu ketika kita itu mengatakan perkataan baik kepada orang lain. Ketika kita melakukan perkataan yang baik kepada orang lain, maksudnya adalah doa itu kembali kepada kita. Kita doakan orang, semoga engkau baik misalnya, semoga engkau kaya raya. Maka ada malaikat di pundak kita ini yang akan mengatakan amin untuk dia dan untukmu gitu. Nah, itu perkataan yang baik. Makanya kita perbanyak mendoakan orang yang baik. Agar apa? Agar perkataan itu balik kepada kita. Nah, begitu pula doa yang kasar. Ketika kita mendoakan orang lain dengan kekasaran, sebenarnya doa itu nggak balik ke dia, balik ke kita. Nah, begitu pula kita ngomong orang kafir. Orang Islam kita katakan kafir, maka Nabi bersabda, kata kafir ini ketika dikeluarkan dari mulut dia, akan menyerang orang yang diserang itu. Akan tetapi ketika orang itu bukan orang kafir, maka kata itu nggak mau ke dia. Akhirnya balik kepada orang yang mengatakan. Jadi ucapan kita kalau benar akan ke orang itu, tapi kalau salah akan ke kita. Langsung kes ke kita, walaupun kita nggak nerima akan ke kita. Nah, maka ucapan itu diperbaiki karena kata Nabi dalam hadis Muslim, ada seorang yang tanpa dia sadari dia mengucapkan satu kalimat yang gara-gara kalimat itu dia masuk ke dalam neraka jahanam yang paling bawah. Para sahabat bercerita kepada Nabi, ada seorang perempuan yang dia itu ahli ibadah pada malam hari tahajud terus, siang hari dia puasa terus, tapi tetangganya tidak aman daripada lisannya. Maksudnya apa? Suka ngata-ngatain orang, lidah itu tajam lah gitu bahasanya kan. Nah, maka kata Nabi finnar, masuk ke dalam neraka. Padahal dia ahli ibadah, apalagi kita yang banyak dosa, jarang ibadah, ini lebih gimana lagi parahnya kan. Maka semoga lisan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk diri yang bicara khususnya dan semua yang mendengarkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.